teman-teman, ketemu lagi nih di channel JJS Jalan Jajan Santai. Di channel ini aku bakal nge-review hotel-hotel, villa, tempat wisata, kulineran, sampai tempat bermain. Yuk ikutin terus perjalanan channel ini melalui YouTube dan Instagram Jalan Jajan Santai. Jalan Jajan Santai ke Semarang lagi bareng JJS. Hai guys, gimana nih kabarnya? Kali ini aku bakal ngajakin kalian buat nginep-nginep santai lagi di Semarang, atau lebih tepatnya di Bawen. Nah, ini untuk hotel atau lebih tepat villanya itu lumayan recommended ya, karena di dalamnya itu ada tempat wisata dan di depan kamar villanya itu udah ada kolam renang yang super luas. Daripada penasaran, tonton terus video ini sampai akhir karena durasinya bakal panjang. Nah, sekarang kita udah exit tol Bawen. Setelah exit tol Bawen, kita langsung ambil arah yang kiri. Nah, kalau udah kita tinggal ikutin jalan aja, kita udah nyampe di Dusun Semilir. Nah, nggak lama-lama kita langsung masuk ke Dusun Semilirnya. Nah, ini kita mau langsung belok ke kanan, tapi ternyata kalau belok ke kanan itu untuk yang tempat wisatanya. Nah, kalau untuk villanya itu parkirannya kita beloknya ke kiri. Oh ya teman-teman, di Dusun Semilir ini bukan cuma villa, tapi di sini juga ada tempat wisatanya. Nah, di tempat wisata ini juga kebanyakan pelesiran atau kebanyakan rombongan-rombongan bis-bis gitu. Nah, di sini kita mau langsung turun buat nurunin barang-barang gitu. Tapi kata security-nya kita harus cari parkiran dulu baru nurunin barang-barangnya. Nah, akhirnya kita parkir di samping lobinya gitu. Nah, habis dari parkiran kita mau langsung cus ke lobi untuk check-in dulu. Nah, ini untuk lobinya. Lobinya itu kalau dari luar bentukannya itu kayak gubuk-gubuk gitu atau semacam dusun. Sesuai dengan namanya, Dusun Semilir The Villas. Nah, ini untuk lampunya itu dihias kayak ada ranting-ranting pohonnya gitu. Nah, terus di depan sini ada tempat resepsionisnya. Nah, ini lobinya itu bener-bener dihias seestetik mungkin gitu ya. Nah, di lobi ini nggak cuma ada resepsionis dan ruang tunggu, di sini juga ada jual baju dan ada tas rotan gitu. Nah, tas rotannya itu bentukannya bener-bener lucu banget, apalagi warna-warnanya yang bener-bener warna-warni dan lucu-lucu banget. Nah, di lobinya ini udah ada pintu yang langsung menuju ke pemandangan tipe kamar yang pool view. Nah, nanti kita bakal nge-review kamar yang tipe pool view ini, tapi kita bakal nginep di bangunan yang terbarunya. Nah, di lobi ini ada banyak hiasan, mulai dari patung-patung, pohon-pohon, dan banyak lainnya. Pokoknya di sini tuh bener-bener kelihatan keren banget dan seestetik itu banget. Nah, karena kita datang ke hotelnya itu sekitar jam 1:30-an dan kita keadaannya belum makan siang, akhirnya kita ke tempat wisatanya untuk cari makan siang. Untuk menuju ke lokasi tempat wisatanya ini, nanti kita bakal dikasih tahu dan kita bakal dikasih peta gitu pas kita ke resepsionisnya. Nah, ini untuk peta wisatanya. Oh ya, ini untuk peta wisata dan peta Dusun Semilirnya itu beda ya guys. Nah, nanti yang di resepsionis itu kita bakal dikasih peta yang Dusun Semilirnya gitu. Oh ya teman-teman, untuk tempat makannya itu ada dua tempat, ada restoran dan ada untuk makanan cemilan-cemilan gitu. Nah, di sini kita bakal ke tempat yang restoran. Nah, untuk ke tempat restorannya kita bukan lewat di Jalan Kenangan yang tadi, tapi kita lewat di sebalikannya Jalan Kenangannya. Nah, ini jalan ke restorannya itu bener-bener lumayan banget. Nah, terus kita di sini tuh sempet kebingungan. Nah, akhirnya kita nanya-nanya sama satpam. Nah, sebenarnya di sini itu kita udah sempat berhenti dulu buat lihat peta wisatanya, tapi tetap bener-bener bingung banget. Akhirnya kita nanya security
sepi yang ada di sini. Akhirnya kita ditunjukin jalan buat ke restorannya. Nah, ini untuk jalan ke restorannya itu jalannya juga harus masih nanjak-nanjak lagi, tapi bener-bener seru gitu sih. Karena di sini juga ada banyak yang jualan. Ada yang jualan aksesoris, mainan, ada juga makanan, pokoknya macem-macem. Nah, ini tempatnya tuh bener-bener mirip banget sama jangkar burung gitu, atau sesuai dengan namanya seperti dusun. Nah, ini tempatnya tuh bener-bener rame banget karena bener-bener banyak pengunjungnya gitu. Nah, ini sebenarnya itu bukan restoran, atau lebih tepatnya itu food court gitu ya. Nah, ini makanan di food courtnya itu bener-bener banyak banget, mulai dari gorengan, yang makanan seger-seger, makanan cemilan atau makanan ringan, sampai makanan berat. Nah, di sini tempat makannya tuh bener-bener lucu dan bagus-bagus banget. Ada yang bentukannya jangkar burung gitu, ataupun ada yang untuk keluarga besar. Nah, di sini makanannya kita ada pesan gorengan, ada tahu. Nah, terus di sini juga ada pecel lele, ada soto, dan ada macam-macam. Hingga aku hanya bisa berbicara denganmu di WhatsApp. Nah, di sini tuh di food courtnya itu ada live music. Nah, kalau malam-malam itu live musicnya itu lebih bagus lagi. Nah, dari food courtnya habis makan siang kita mau balik ke Dusun Semilir yang villanya dulu, karena kita mau check in dan mau masukin barang-barang ke kamar dulu. Nah, di sini itu juga ada beberapa spot foto tentang robot-robotan. Nah, setelah kita foto, kita bayar seikhlasnya. Nah, di sini kita lagi cari jalan keluar dari tempat wisatanya karena kita mau ke Dusun Semilir villanya dulu. Nah, tapi setelah nyampe di sini, kata security-nya itu kita salah jalan, seharusnya jalan yang sebelumnya gitu. Nah, tapi di sini kita juga dikasih tahu security kalau di sini ada jalan buat ke Dusun Semilir villanya. Akhirnya kita milih jalan yang ini karena biar beda suasana gitu. Nah, di depan sini itu banyak orang yang pakai kostum-kostum, ada peri-peri dan ada hewan-hewan, pokoknya lucu-lucu. Nah, kalau dari sini kita ke Dusun Semilir villanya itu kita harus muterin parkiran tempat wisatanya gitu. Nah, ini jalannya juga bener-bener lumayan banget. Dan akhirnya di sini kita udah nyampe di lobinya setelah muterin parkiran tempat wisatanya dulu. Akhirnya kita langsung cus masuk ke lobi buat check in karena bener-bener nggak sabar banget buat lihat kamarnya, bener-bener se-excited itu. Nah, setelah dapat kunci kamarnya, akhirnya kita cus buat ke kamarnya. Nah, untuk ke kamarnya ini kita naik mobil ya, karena di deket kamarnya itu udah ada parkiran khusus. Bukan parkiran khusus sih, emang itu khusus buat yang nginep di bagian kamar gitu. Soalnya kalau dari lobi ke kamar itu bener-bener jauh banget, jadi kita harus pakai mobil. Nah, karena kebingungan, akhirnya kita nanya security yang ada di situ. Akhirnya kita ditunjukin parkirannya. Nah, kita dikasih dua pilihan, ada parkiran yang di sana nih, atau di parkiran yang ada di pinggir jalan gitu. Nah, akhirnya kita milih parkiran yang ada di sini karena ini parkirannya itu benar-benar luas dan sepi banget, jadi serasa private gitu loh. Setelah dari parkiran, kita langsung cus ngambil-ngambil barang dan langsung ke kamar karena bener-bener se-excited itu banget buat ngeliat kolam renangnya. Nah, di tengah-tengah sini itu kayak ada kolam ikan gitu. Di sini tuh banyak ikan-ikannya. Pokoknya ikan-ikan tuh kecil-kecil banget. Dan tada, kita udah nyampe di kamarnya. Ini untuk tipe kamar yang full view. Di bagian kiri sini udah ada ranjang 2 tingkat. Nah, ini ranjangnya itu kan
terbuat dari kayu gitu. Jadi kalau kita naik tuh bunyinya bener-bener kayak oglek-oglek banget gitu. Jadi kayak agak ngeri-ngeri sedikit gitu. Nah, terus di bagian depan sini udah ada TV yang smart TV dan di sini itu ada laci-laci gitu. Nah, di bawah laci-laci ini ada cool bar atau kulkas. Nah, terus di sampingnya itu ada teko, ada teh. Nah, ini tuh tekonya itu ala-ala jadul-jadul gitu. Nah, terus di bawah sini udah ada teko listrik. Nah, terus di bagian kanannya kasur yang king ada meja rias. Nah, di meja riasnya ini ada laci-laci yang isinya itu sebenarnya kosong, cuma penasaran aja. Nah, terus di sini juga udah ada kaca. Nah, terus di bagian sini itu, di bagian lemarinya itu udah ada 2 handuk kimono. Di bawahnya ada brankas dan ada sendal hotelnya. Lanjut kita ke kamar mandinya. Kamar mandinya ini bener-bener lembab banget. Nah, terus di sini itu ada tangga yang kayak buat jemuran gitu. Terus di sini ada wastafel, ada air putih, ada sabun-sabun, ada hair dryer dan ada kaca. Nah, terus di sampingnya ini ada shower. Nah, terus di showernya itu di sampingnya itu ada tanaman-tanaman gitu. Nah, terus di bagian samping kasur ini udah ada laci-laci juga dan ada tempat tisu. Nah, ini lacinya itu juga sebenarnya kosong semua. Dan inilah yang paling ditunggu-tunggu, akhirnya kita ke kolam renangnya. Nah, di depan sini itu udah ada tempat jemuran handuk gitu. Dan ini untuk kolam renang yang tingginya itu sekitar 1,25. Kalau yang pendek itu sekitar 30 cm-an. Nah, ini itu air kolam renangnya nggak terlalu dingin dan nggak juga hangat, jadi bener-bener pas banget. Dan setelah nge-review kamar, kita mau langsung main ke tempat wisatanya. Untuk perjalanan menuju ke tempat wisatanya ini, jalannya itu nggak terlalu jauh dari kamar aku. Jadi bener-bener nggak jauh-jauh banget gitu, tapi masih harus jalan-jalan lagi. Nah, permainan pertama yang akan kita coba adalah perosotan. Nah, harga tiketnya itu 15.000 per orang. Nah, ini juga ada maksimal berat badan. Nah, untuk bermain perosotan ini kita itu nggak bisa kayak tandem atau satu tempat berdua gitu ya. Nah, ini untuk menuju ke permainan perosotannya itu kita lewatin yang tempat makan tadi. Nah, di tempat makan tadi itu ada akses menuju ke perosotan. Nah, kita tuh harus muterin itu dulu. Nah, itu naiknya bener-bener tinggi banget. Nanti kalau udah sampai di ujung situ, kita nanti tunjukin tiket kita yang tadi udah beli. Nah, nanti kalau ditunjukin baru kita boleh meluncur. Nah, ini seluncurannya itu bener-bener tinggi banget. Walaupun seluncurannya bener-bener tinggi, tapi ini bener-bener nagih banget. Nah, setelah main seluncuran, kita mau main ATV. Nah, di sini juga ada menembak dan memanah. Nah, ini untuk permainan ATV-nya. Nah, ini untuk ATV-nya itu juga bisa sendiri-sendiri atau satu berdua gitu. Nanti kalau untuk yang sendiri-sendiri itu kita dikasih yang kecil, karena kalau yang kecil tuh bener-bener gampang banget. Nah, terus di sini permainannya itu juga bener-bener lama banget. Nggak terlalu lama juga sih, tapi di sini emang seru banget. Dan setelah puas main ATV, kita mau cus buat berkuda. Nah, untuk naik kudanya itu kita lewatin jalan kenangan dulu ya guys. Nah, di tempat wisata ini ada pelataran, Banyu Biru, Gangnam, dolanan, kereta, gondola, alas angon, dan Eropa, dan ada berkuda. Sini itu juga ada live music. Nah, terus pas kita kesini pertama-tama kita mau masuk ke Gangnam. Di Gangnam ini isinya itu tentang K-pop. Ada yang jualan boneka, aksesoris, pokoknya semua tentang K-pop gitu. Ada kunciran, ada bando, dan ada lain-lain. Oh ya, di Gangnam ini isinya itu K-pop BTS. Nah, di sini itu juga ada papan dengan foto
membernya. Nah, di sini ada Taehyung, terus di sini ada patung Saranghae gitu. Nah, terus di sini itu temanya kayak konser gitu ya. Awalnya kita ngira itu di Gangnam ini ada album-album dan ada ligstik tentang K-pop gitu. Dan ternyata di dalam sini itu cuma ada aksesoris dan makanan-makanan gitu. Di Gangnam sini isinya itu banyak banget foto member yang ada di papan-papan gitu. Jadi kita kayak serasa bisa foto bareng gitu. Lanjut, ini di samping Gangnam ada dolanan. Nah, dolanan ini isinya itu kayak fun world gitu ya. Di dolanan itu kita cuma ngelewatin depannya aja gitu ya. Dan habis dari dolanan kita langsung lanjut ke berkuda. Nah, ini untuk berkudanya itu cuma sekali muter ini nih yang ada kayak pasir-pasirnya itu. Kita cuma sekali muter aja naik kudanya. Setelah dari Gangnam, dolanan, dan berkuda, kita masih mau lanjut ke tempat wisata berikutnya. Dan terus di sini ada tulisan belok kiri Festival Tanaman Hias. Masuknya gratis dan harganya itu mulai 10 ribuan. Nah, kita lanjut mau masuk ke sini. Di sini itu isinya ada wahana-wahana gitu. Ada kereta wisata, ada gondola, ada tram, ada alas angon. Dan di sini juga ada harga-harganya. Cuma kita nggak naik wisatanya ya karena udah bener-bener capek banget. Habis dari sini kita mau langsung cus ke kamar. Nah, terus kita ada masuk ke pintu gitu. Nah, ini pintunya itu isinya itu kayak semacam Santorini gitu. Ala-ala Santorini, dari bentuk bangunannya sampai warnanya itu benar-benar mirip banget sama Santorini. Nah, kalau dari sini itu kita kelihatan gedung-gedung dusun semilirnya ya. Nah, di tengah-tengah sini itu ada jalan untuk kereta wisatanya. Di sini itu banyak banget hiasan-hiasan gitu, mulai dari guci-guci yang dihias sampai yang lain-lain. Dan setelah dari sini kita mau langsung cus buat ke kamar karena udah bener-bener capek banget dan anak-anak bener-bener udah gak sabar banget buat berenang. Dan untuk jalan pulangnya ini kita masih harus nanjak-nanjak lagi, ngelewatin tempat yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi yang bikin capek itu pas nanjak turunnya gitu. Oh ya teman-teman, di tempat wisata ini juga ada outbound dengan berbagai rintangannya. Tapi tadi kita itu nggak ke outboundnya gitu ya. Nah, di sini kita udah nyampe di kamar. Nah, pas sudah nyampe di kamar, kita langsung cus buat berenang. Dan setelah puas berenang, kita langsung mau makan malam. Untuk makan malamnya, kita barbekyuan. Oh ya teman-teman, untuk makan malamnya kita udah dapat free voucher barbekyuan. Untuk voucher barbekyunya kita bisa dapetin pas kita check in ya. Nah, untuk vouchernya satu kamar kita dapat 4 voucher. Jadi makan malamnya itu kita free ya teman-teman. Nah, ini untuk tempat makannya itu ada yang di luar dan ada yang di dalam. Nah, kalau yang di luar itu pemandangannya itu kamar-kamar villanya gitu. Jadi kita milih yang di dalam. Karena kalau tempat duduk yang di luar itu tempat duduknya cuma 2 gitu. Nah, ini untuk tempat makannya itu ada 2 lantai, ada yang di bawah dan ada yang di atas. Atau lebih tepatnya itu ada 3 lantai, ada yang benar-benar di paling bawah, yang sedang, dan ada yang di paling atas. Nah, di sini makanan pertama ada cake. Nah, di samping cake itu ada roast chicken. Di sampingnya roast chicken ini ada saute mixed vegetable. Nah, jadi ini itu isiannya sayur-sayuran gitu. Nah, di sampingnya saute mixed vegetable ada creamy macaroni. Nah, ini creamy macaroninya itu bener-bener enak banget. Nah, terus di sampingnya itu ada butter rice. Nah, ini butter rice-nya juga bener-bener enak banget. Nah, terus di sampingnya butter rice itu ada chicken clear soup.
ini tuh semacam sup gitu ya. Nah, terus ini untuk barbekyuannya. Ini barbekyuannya itu dimasakin gitu, nanti kita tinggal milih mau apa-apanya aja. Nah, ini untuk bumbu-bumbu barbekyuannya, ada chili sauce, ada black pepper, ada mushroom sauce, ada barbecue sauce, dan ada tomat sauce. Nah, ini untuk isiannya barbekyunya ya. Di sini ada chicken fillet, beef fillet, fish fillet, ada sosis, mix satay, squid satay, dan ada sosis. Oh ya, di sini itu juga ada sweet corn atau jagung bakar. Nah, ini untuk suasana di tempat makannya. Nah, untuk tempat makan atau breakfast buat besok di sini juga ya teman-teman. Nah, terus di atas ini juga ada beberapa makanan lagi. Nah, di atas ini itu ada salad bar. Nah, untuk toppingnya ada Thousand Island, ada mayones, ada puding, terus ada slice food. Nah, terus ini untuk saladnya. Dan untuk di sampingnya salad bar ini itu ada beberapa minuman. Di sini ada mineral water, dan di samping mineral water ada infused water. Di sampingnya itu ada iced tea. Nah, di sampingnya iced tea itu ada hot tea. Nah, terus ini untuk gulanya. Nah, terus di sini kita juga ada ngambil puding, slice fruit, terus ada makaroni, ada cake, dan ada bumbu-bumbu barbekyunya. Tapi barbekyunya itu masih dimasak. Nah, terus di sini juga ada makaroni. Di tempat makannya itu kalau malam-malam ada live music ya teman-teman. Nah, ini pagi-paginya itu kita keluar duluan sebelum sarapan pagi buat lihat-lihat ke tipe kamar yang lain-lainnya. Nah, ini kita lagi lihat untuk tipe kamar yang garden view. Setelah nyari jalan buat ke tipe kamar yang glamping, akhirnya kita nemu jalannya. Nah, ini jalannya itu emang harus naik turun gitu dulu ya guys. Nah, terus ini untuk tipe glampingnya itu benar-benar serasa di hutan-hutan gitu. Ya, namanya juga glamping gitu ya. Nah, terus pas sampai di sini kita masih harus turun dulu buat biar lebih jelas lagi ngeliat tipe kamar yang glampingnya. Nah, ini kita udah sampai di tipe kamar yang glampingnya. Dan setelah dari tipe kamar yang glamping ini, kita langsung nyari untuk tipe kamar yang high class. Dan ini untuk tipe kamar yang high classnya. Setelah lama muter-muter buat nyari-nyari tipe kamar gitu, sekarang udah jam 9, kita mau langsung cus buat ke sarapan pagi. Nah, ini untuk sarapan pagi atau breakfastnya itu ada di tempat makan yang tadi malam gitu guys. Nah, di sini itu ada tempat makan yang pemandangannya itu ke kamar-kamar gitu. Sebenarnya ini bener-bener bagus banget, tapi mejanya itu kecil-kecil, jadi kita milih yang di dalam biar kalau ngambil makanannya itu juga gampang gitu. Nah, di sini kita langsung cus buat masuk. Oh ya teman-teman, di tempat makannya ini tuh bener-bener enak banget karena nggak terlalu rame banyak orang gitu. Nah, terus ini makanan pertama itu ada pecel Madiun. Nah, ini untuk pecel Madiunnya, dan ini untuk nasi pecel Madiunnya. Nah, terus di samping nasi Madiunnya ini ada isian dari pecel Madiunnya. Ini ada kuah-kuahnya gitu. Nah, terus di sini juga ada bajigur. Nah, terus di sini juga ada beberapa aneka bubur. Ada bubur sumsum, ada bubur kolak, dan ada bubur mutiara. Nah, terus di bagian sini juga ada aneka-aneka minuman. Di sini itu juga disediain jamu. Nah, jamu-jamu di sini itu ada kunir asem,
ada beras kenar, ada jahe, ada temulawak. Nah, terus di atas sini itu juga ada jamu-jamu lagi, ada jahe dan ada yang lain-lain. Nah, terus di sampingnya jamu-jamu itu ada jus jambu, ada infused water, di sampingnya itu ada mineral water. Nah, terus di sini itu ada kopi dan ada teh. Nah, terus ini untuk gula dan creamernya. Nah, terus di bagian sini juga ada sereal, ada fresh milk. Nah, terus di samping fresh milknya itu ada serealnya. Setelah dari minumannya, kita lanjut ke makanannya. Di sini itu ada sambal goreng ati. Di sampingnya itu ada tumis sayuran. Nah, ini untuk tumis sayurannya itu kayak capcay gitu ya. Nah, terus di sampingnya itu ada mie goreng. Nah, ini untuk mie gorengnya. Nah, terus di sampingnya mie goreng itu ada nasi goreng telur. Nah, ini tuh semacam nasi goreng butter gitu rasanya. Nah, terus di sampingnya itu ada nasi putih. Nah, ini untuk nasi putihnya ya. Terus kita ke bagian sini, di sini itu juga ada kerupuk. Nah, terus di sampingnya itu ada sauteed sosis. Nah, di sampingnya itu ada roast potatoes. Nah, ini tuh kentang ya, teman-teman. Nah, terus di sampingnya roast potatoes itu ada makaroni bolognese. Nah, ini makaroninya itu bener-bener enak banget ya. Nah, terus di sampingnya makaroni bolognese itu ada sapi lado mudo. Nah, ini untuk sapi lado mudonya. Nah, terus di samping sapi lado mudo ada ayam kari. Nah, terus di sini juga ada jajanan pasar. Nah, terus di sini juga ada cake-cake gitu. Terus di sini juga ada roti. Nah, ini rotinya juga bisa dipanggang. Nah, ini untuk panggangannya dan ini untuk selai-selai roti panggangnya. Nah, terus di sampingnya itu ada buah potong atau slice fruit. Nah, terus di sini juga ada salad bar. Nah, ini untuk buahnya itu ada pepaya ya. Lanjut kita ke aneka sop. Nah, di sini itu ada asem daging. Nah, ini untuk asem dagingnya. Nah, terus di sampingnya asem daging itu ada bubur ayam. Nah, ini untuk bubur ayamnya. Nah, terus di sampingnya ini itu ada kuah dari bubur ayamnya. Dan ini untuk isian dari bubur ayamnya. Oh ya, teman-teman, di sini itu juga ada egg corner, ada omelet, ada sunny side up dan ada scramble egg. Nah, terus di sini kita ada ngambil bubur sumsum. Nah, ini bubur sumsumnya itu benar-benar enak banget. Cuma tadi pas ngambil kuahnya itu kebanyakan, jadi rasanya benar-benar manis banget gitu. Dan sampai di sini aja video nge-review Dusun Semilir The Villas dari Jalan Jajan Santai. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk di-like, komen, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa untuk di-subscribe. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir dan tetap setia nungguin video-video terbarunya JJS. Semoga sehat selalu dan bye-bye.